Jangan lupa like dan subscribe. Tonton terus channel Saifuddin Ibrahim untuk membuat dan edukasi bagi kita semua bahwa Islam itu memang ajaran yang bagus lah. Nah, judulnya Muhammad atau Kiamat bagi dunia, bagi kemanusiaan. Jadi saudara-saudara, setelah melihat akhlak-akhlak dan model-model para tokoh Islam ini, yaitu anak-anak muda terutama di TikTok, omongannya persis kayak nabinya. Persis nabinya. Islam yang ada di sana, kalianlah yang mengangkat algoritma penayangan yang namanya Edis Kapir. Kalian jadi nggak usah datang-datang ke rumah musuh. Bang lawan Edis, bang lawan Edis. Kalian yang goblok. Kalian Islam nih yang ada di situ. Mohon maaf nih yang goblok saya. Tapi saya kasih tahu kalian, kalianlah manusia-manusia yang goblok. Islam goblok. Karena kalian yang ada di Ya. Ini TikTokers Abdul Rashid. Dia tidak sanggup berdebat dengan saya karena saya selalu bertanya awal dulu. Tes mental. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Wah, langsung ngamuk-ngamuk Rashid tadi. Dia nggak mau menaikkan saya di komalnya untuk diskusi. Dia selalu memblokir saya. Dia marah besar, dia maki-maki lah, ngomong fisik melulu. Karena memang dia nggak bisa memviralkan saya. Ngapain memviralkan Saifuddin Ibrahim kalau ada di luar negeri? Apalagi sudah mulai mapan saya. Saudara-saudara non-muslim terutama yang berbahagia dimanapun kita berada. Jadi kiranya damai Khalik langit bumi itu senantiasa berada di tengah-tengah kita. Dan jangan takut untuk membicarakan itu. Berbicara mau debat Islam dengan Kristen, terutama si Rashid tadi, ya menurut saya sudah KO semua menghadapi Edis TV. Para pendebat Kristen, entah Unirifa, semua hanya ngamuk-ngamuk dan bisanya bagaimana menghina tokoh-tokoh ataupun apologet Kristen. Jadi larinya ke sana, apalagi Zuma. Zuma itu banyak manipulasinya, saudara. Jadi apakah memang misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka sebagai rahmat, dan tidak diutus Muhammad itu kecuali rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita melihat kelakuan etika Muhammad, nggak mungkin untuk mengatakan Muhammad itu rahmat lil alamin. Kenapa? Karena dia melakukan persetubuhan yang tidak wajar dengan anak-anak dan istrinya dan sebagainya, bahwa dia menikahi janda-janda itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Sehingga kalau istrinya yang satu haid, maka ada kelompok ini yang nggak haid, pindah lagi kepada kelompok yang ini. Kenapa? Karena memang nggak boleh meniduri, haram meniduri wanita yang sedang datang bulan. Melihat ini saja udah nggak pantas. Menantu diembat, anak kecil diembat, bahkan orang-orang yang ditangkap dengan menghabisi suaminya. Itu juga kelakuan dia yang bagus mungkin ya. Apakah bagus kelakuan Muhammad seperti itu, saudara? Ayo coba ketik di bawah. Ya, secara logika
Enggak pantas juga Muhammad, karena memang banyak sekali kamuflase di dalam ajarannya. Misalnya mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara para nabi sebelumnya nggak ada yang mengajarkan bahwa langit bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul zaman Muhammad, yaitu awal abad ke-7, 1400 tahun yang lalu. Surat ke-21 ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cari di Qur'annya, dan di dalam ayat-ayat di atas Muhammad mengaku-ngaku sebagai rahmat bagi seluruh alam dan setiap makhluk, katanya. Seluruh bangsa, suku, bahasa harus diajarkan nama Muhammad itu. Tetapi dengan sekarang ini kecanggihan teknologi, masih pantas nggak Muhammad itu dikatakan teladan yang baik? Dari mana Anda mengikuti teladan yang baik? Orang Aisyah dikawinin umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Pantas nggak seperti itu? Layakkah disebut rahmat bagi seluruh alam? Dia mengawini menantunya, yaitu istri dari Zaid bin Harithah, budak dia. Turun Quran surat ke-33 ayat 37. Lalu mengatakan bahwa tahan istrimu. Tahan bagaimana? Lu yang kepingin. Akhirnya diceraikan oleh Zaid bin Sabit. Itu siang diceraiin. Malamnya Muhammad minta jatah dan langsung tidur, langsung masuk kamarnya Zainab binti Jahsy, menantunya ini. Lalu berkatalah Zainab binti Jahsy, apakah begini ya Rasulullah, kok nikah tanpa manusia, tanpa saksi seorang pun? Apa kata Muhammad? Turunlah ayat surat ke-33 ayat 67 untuk menghalalkan perbuatan dia. Lalu Somad bilang, Muhammad itu boleh menikah tanpa wali dan saksi dari manusia, katanya. Kata Somad setelah kepegang oleh saya sudah bikin video dulu. Lalu dia mengambil dari buku Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir jalan lain, ada tafsir jalan lain namanya, cari sendiri. Muhammad asli yang kita kenal justru jauh dari kata penyayang, etika, dan berlaku adil. Berapa orang itu anak buahnya yang diputusin lehernya oleh Muhammad. Apalagi yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang tidak mau masuk agama Islam, itu dihabisin, diporak-porandain. Dia itu tega sekali melakukan hal-hal yang senonoh, yang tidak senonoh seperti itu. Pertinyiinnya yang idilih, di mana rasa belas kasihan si Muhammad ketika dia memerintahkan pembunuhan terhadap Ashraf karena Ashraf telah mengkritiknya. Hadis Sahih Bukhari kitab 52 nomor 270 diriwayatkan Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, siapa yang siap membunuh Ashraf, dia telah mengatakan hal-hal yang merugikan tentang Allah dan Rasulnya. Maslama berdiri dan berkata, apakah aku ingin aku membunuhnya? Nabi menyatakan ya. Kasih atau teror? Dengan hadis semacam ini. Ini teror. Jadi Muhammad itu tidak pantas untuk dikatakan berakhlak mulia. Dengan hadis-hadis mana saja. Cerita banyak
dia memerintahkan untuk menghabisi kepala suku Ummu Qirfah. Dia menghabisi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Hajraj, Bani Kinanah. Kinanah itu lebih sedih lagi. Wah, Muhammad tidak punya pri kemanusiaan. Dia, mana kanzun itu, mana emas permata yang kamu simpan dalam tanah? Ditunjukin tanah itu. Lalu setelah dia mendapatkan emas permata dari Kinanah, yaitu suami dari Safiyah binti Huyai, di depan mata istrinya dia mengeksekusi suaminya yang sedang bulan madu dengan Zainab binti Jahsy. Lalu apa, saudara-saudaraku? Sore itu dia mengawini istrinya Zainab binti Jahsy. Tega. Jadi dia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ya, minimal di manakah kasih sayang dan pengampunan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Muhammad ketika dia menyiksa Kinanah, kemudian memenggal palanya hanya demi uang? Ibnu Ishaq halaman 515, ketika dia Muhammad bertanya kepadanya Kinanah tentang sisa harta, dia menolak untuk mengasih taunya. Jadi Rasul memberi perintah kepada Az-Zubair bin Awam, siksa dia sampai kamu mengambil apa yang dia miliki. Jadi dia menyalakan api dengan batu api dan baja di dadanya sampai dia hampir mati. Kemudian Rasul menyerahkannya kepada Muhammad bin Maslamah dan dia memenggal palanya. Itu kelakuan Muhammad yang tercatat OTT, ketangkap tangan oleh saya. Jadi kayaknya Muhammad bin Camat ini cari muka, angkat teror. Camat. Maslamah adalah penjilat pantat Muhammad. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 2977. Jadi bisa diketik ya, ketik aja Bukhari 2977, nanti akan keluar hadisnya. Di YouTube aja, di internet, cari di sana. Narasi Abu Hurairah, Messenger Allah, saya punya cerita yang seperti itu, saudara-saudara, yang diriwayatkan Abu Hurairah berkata telah diutus dengan ungkapan terpendek yang mengandung makna terluas, dan aku telah dibuat menang dengan teror, ditanamkan ke dalam hati musuh, dan ketika aku sedang tidur, kunci-kunci harta karun dunia dibawa kepadaku dan diletakkan di tanganku. Abu Hurairah menambahkan, Rasul SAW telah meninggalkan dunia, dan sekarang Anda, orang-orang mengeluarkan harta itu, yaitu Nabi SAW, tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun darinya. Tetapi bagaimana terus untuk mengambil harta bangsa-bangsa, mengambil harta dan kekayaan itu? Inilah tujuan daripada Islam. Sudah jelas kan, saudara, bahwa si Muhammad ini memakai teror dalam upayanya menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya itu. Sudah waktunya kalian tinggalkan ajaran sesat Islam itu hari ini juga. Terima kasih saudara. Hadza wallahu yar'an wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.